Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azril dari Prodi Ahwal Asyasyah, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi khiyar, tugas mata kuliah fikih muamalat. Berikut penjelasannya. Khiyar. Pengertian khiyar. Khiyar yaitu adalah hak memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi di antara pihak yang berakad. Persoalan ini penting kembali dibahas mengingat sebuah transaksi harus memenuhi prinsip yaitu antara din, suka sama suka dan kerelaan. Maka jalan yang diberikan syariat adalah dengan memberikan hak khiyar bagi pihak yang bertransaksi. Khiyar ini sifatnya melekat dalam setiap transaksi, artinya dalam setiap akad secara otomatis hak khiyar tersebut berlaku. Namun dalam perkembangan dunia perdagangan saat ini yang semakin kompleks, hak khiyar sudah mulai bergeser ke arah ketiadaannya. Dengan adanya tulisan bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi, membuktikan akan hal ini. Karenanya, perlu pemikiran serius agar hak tersebut tetap ada, agar nilai keadilan dalam sebuah transaksi dapat terwujud. Pemikiran khiyar dalam fikih muamalah. Khiyar secara kebahasaan berarti pilihan. Sedangkan menurut Wabbah Zuhaili al-khiyar adalah hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati. Dengan kata lain, dalam transaksi jual beli ada hak khiyar yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi si penjual maupun pembeli untuk benar-benar meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah mereka lakukan atau menentukan pilihan di antara barang-barang yang ditawarkan. Ada beberapa varian dari konsep khiyar pada sebuah transaksi seperti khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib, khiyar ru'iyah, dan khiyar ta'yin. Pembagian ini didasarkan pada dua hal. Pertama, kesepakatan antara pihak yang menyelenggarakan akad. Dalam praktek pelaksanaan akan terwujudnya khiyar syarat dan ta'yin. Kedua, ada perintah dari syarat sendiri yang melahirkan khiyar majelis, ru'iyah, dan aib. Konsep-konsep khiyar dimaksud akan dipaparkan pada penjelasan berikut. Khiyar majelis. Khiyar majelis dipahami sebagai hak pilih dari pihak yang melakukan akad untuk membatalkan kontrak selama mereka masih berada di lokasi kontrak, yaitu majelis akad. Dalam dan belum berpisah secara fisik, khiyar seperti ini hanya berlaku dalam sebuah transaksi yang sifatnya mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli dan sewa menyewa. Dasar hukum dari melaksanakan transaksi pada khiyar majelis adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, di mana dalam hadis tersebut Nabi SAW menyatakan bahwa dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar sama mereka belum berpisah, dan jika keduanya benar dan jelas maka akan diberkahi dalam jual beli tersebut. Para pakar hadis menyatakan bahwa yang dimaksud Rasul dengan kalimat berpisah badan adalah setelah melakukan akad jual beli. Barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwanya keadaan kedua belah pihak telah berpisah badan, hal tersebut seluruhnya diserahkan kepada adat kebiasaan masyarakat setempat. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, penilaian berpisah ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau di dalam rumah yang kecil, maka dihitungkan sebanyak salah seorang dari keluar dari rumah tersebut. Kalau rumah besar, sejak berpindahnya salah seorang di tempat duduk kira-kira 2-3 langkah. Jika keduanya bangkit bersama-sama, maka pengertian berpisah belum ada. Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa khiyar majelis ini tidak ada dasarnya dalam syariah karena bertentangan dengan nas Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah ayat 1 dan An-Nisa ayat 9. Menurut mereka, adanya ijab kabul dalam akad dipandang sudah memenuhi seluruh persyaratan akad didasarkan pada ayat tersebut.
Karenanya, kedudukan khiyar majelis dalam pandangan mereka sudah tidak dibutuhkan lagi, mengingat posisi ijab kabul sebenarnya sudah mengandung unsur kerelaan dari masing-masing pihak yang melangsungkan transaksi. Menurut Said Sabiq itu merupakan salah satu ulama Al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Syariah. Kesibukannya dalam dunia fikih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama Al-Azhar yang lainnya. Beliau mengatakan penilaian berpisah ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau di dalam rumah yang kecil maka dihitung semenjak salah seorang dari kedua keluar rumah tersebut. Kalau rumah besar, sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk, kira-kira 2-3 langkah. Jika keduanya bangkit bersama-sama, maka pengertian berpisah sebelum ada. Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa khiyar majelis tidak ada dasarnya dalam syariah karena bertentangan dengan nas Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah ayat 1 dan An-Nisa ayat 29. Menurut mereka, adanya ijab kabul dalam akad dipandang sudah memenuhi seluruh persyaratan akad didasarkan pada ayat tersebut. Karenanya, kedudukan khiyar majelis dalam pandangan mereka sudah tidak dibutuhkan lagi, mengingat posisi ijab kabul sebenarnya sudah mengandung unsur kerelaan dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Khiyar syarat. Adapun khiyar syarat merupakan hak dari masing-masing pihak yang menyelenggarakan akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam suatu transaksi jual beli. Seorang pembeli berkata pada penjual, "Aku membeli barang ini dari kamu dengan syarat aku diberi khiyar selama sehari atau 3 hari. Khiyar syarat diperlukan karena si pembeli perlu waktu untuk mempertimbangkan dengan benar atas pembelian tersebut. Ia juga perlu diberikan kesempatan untuk mencari orang yang lebih ahli untuk dimintanya penjelasan terhadap objek akad yang akan dibelinya, sehingga terhindar dari kerugian dan penipuan. Khiyar syarat sama halnya dengan khiyar majelis, hanya berlaku pada akad-akad yang umumnya saja, yaitu jenis akad yang dapat dibatalkan oleh kerelaan pihak yang menyelenggarakannya seperti akad jual beli, izarah, atau ayah yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Untuk transaksi yang tidak mengikat kedua belah pihak seperti hibah, pinjam meminjam, wakalah, dan wasiat, maka khiyar dalam hal ini tidak berlaku. Demikian pula halnya akad dalam al-sarf. Khiyar majelis juga tidak berlaku di dalamnya meskipun kedua jenis akad ini mengikat. Hal ini disebabkan karena akad salam disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui. Sedangkan al-sarf dinyatakan nilai tukar uang yang dijual belikan harus diserahkan dan dapat diterima masing-masing pihak atau juga disebut on the spot setelah persetujuan terjadi. Sedangkan khiyar syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tergang waktu khiyar yang disepakati itu telah selesai. Pendapat ulama tentang khiyar syarat. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai batas tegang waktu dalam khiyar syarat ini. Namun umumnya mereka bersepakat bahwa tegang waktu harus ditentukan secara tegas dan jelas. Sebab kalau tidak maka akan terancam akan fasad atau menurut Hanafi dan batal menurut Syafi'i dan Hambali. Adapun masa tegang khiyar syarat berlaku setelah akad disepakati bersama. Lamanya masa tegang dapat dikelompokkan pada 3 macam, yaitu pertama mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Mereka berpendapat tidak boleh lebih dari 3 hari. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang berasal dari Ibnu Umar. Kedua, mazhab Hanabilah berpendapat bahwa masa tegang khiyar majelis tergantung pada kesepakatan masing-masing pihak walaupun bisa lebih dari 3 hari. Hal ini disebabkan karena khiyar syarat ditetapkan oleh syara untuk memudahkan transaksi dan bermusyawarah. Sedangkan masa 3 hari tidaklah cukup untuk mengambil keputusan yang bijak, meskipun hadis menyatakan 3 hari. Ketiga, sedangkan untuk mazhab Malikiyah, khiyar syarat tergantung pada kondisi di lapangan. Misalnya untuk barang-barang yang mudah busuk seperti buah-buahan, maka masa tegangnya cukup 1 hari. Pakaian, masa tegangnya 3 hari. Namun kalau misalnya tanah dan rumah, masa tegangnya boleh lebih 3 hari. Dengan demikian masa tegang waktu khiyar syarat menurut mazhab ini tergantung pada objek dari barang yang diperjualbelikan. Lalu khiyar aib. Khiyar aib adalah hak yang ada pada pihak yang melakukan akad untuk membatalkan atau melanjutkan akad. Bila mana ditemukan aib pada barang yang ditukar,
sementara si penjual tidak mengetahui akan adanya aib barang tersebut pada saat akad berlangsung. Dalam setiap transaksi, sebenarnya pihak yang terlibat menghendaki agar barang bebas dari cacat, agar tercapai kepuasan bagi kedua belah pihak. Namun terkadang setelah akad ada barang dibawa, tiba-tiba ditemukan aib yang tersembunyi, dan untuk menghindari berkurangnya tingkat kepuasan dan kerelaan dari konsumen, maka care ini diperlukan. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak care aib ini, menurut Wahbah Zuhaili, adalah setiap transaksi yang rusak dari asal fitrahnya, sehingga mengurangi nilai menurut adat yang berlaku, seperti kadaluarsa, rusak, atau berubah warna. Dengan kata lain, seluruh cacat menyebabkan berkurangnya nilai barang atau hilangnya unsur yang diinginkan dari barang tersebut. Adapun waktu dimulainya care aib adalah ketika diketahui adanya kecacatan, meskipun hal tersebut terjadi jauh setelah akad disepakati. Untuk memfasahkan akad telah terdeteksi kecacatan, para ulama berbeda pendapat. Sebagaimana sebagian berpendapat bahwa pengembalian barang boleh dilakukan belakangan, dan sebagian lagi berpendapat harus segera dikembalikan untuk menghindari penolakan dari pihak penjual. Terjadinya care aib. Kapan care aib ini berlaku? Yaitu pertama, ketika ada persyaratan kerelaan dari pembeli terhadap cacat barang yang ditemukan. Hal ini bisa diungkapkan secara terang-terangan maupun tersembunyi. Kedua, ketika si pembeli sendiri yang berucap, saya membeli barang ini tanpa menggunakan hak care saya. Dengan demikian, ia dihukum rela dengan kondisi barang yang dibeli. Ketiga, barang rusak akibat kecerobohan pembeli. Umpamanya kain dibawa pulang lalu ia datang dan kain itu telah berubah menjadi pakaian. Keempat, berubahnya keadaan barang yang ditransaksi, misalnya menjadi lebih besar atau bertambah, di mana perubahan yang terjadi bukan berasal dari sifat alamiah barang, melainkan sebagai akibat ulah si pembeli. Dalam perkembangan saat ini, care aib dilakukan ketika ditemukan adanya aib oleh pembeli dan penjual mau menerima barang tersebut dengan catatan barang tersebut, mereknya, dan bukti pembayaran pembelian masih ada. Lalu khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan ketika melihat ru'yah. Barang yang akan ditransaksi khiyar ini terjadi manakala pada saat akad dilakukan barang yang ditransaksi tidak ada di tempat sehingga pembeli tidak melihatnya. Jika ia telah melihat, maka khiyar ru'yah menjadi hangus dan tidak berlaku lagi. Khiyar seperti hal-hal khiyar yang lain juga berlaku hanya pada akad-akad yang lazim, mengandung potensi untuk dibatalkan seperti jual beli dan ijarah. Sedangkan jual beli yang belum siap hanya diberitahukan ciri-ciri dan sifatnya seperti akad salan, maka khiyar ru'yah tidak berlaku. Para fuqaha umumnya membolehkan khiyar ru'yah dan transaksi jual beli barang yang sudah siap atau jadi, namun belum ada di tempat, atau al-ain al-ghaibah. Kebolehannya bersumber pada hadis Nabi SAW yang berasal dari Abu Hurairah. Adapun syarat berlakunya khiyar ini adalah pertama, tidak atau belum terlihatnya barang yang akan dibeli ketika akad atau sebelum akad. Kedua, barang yang diakadkan harus berupa barang yang konkret seperti tanah, kendaraan, dan rumah. Ketiga, jenis akad-akad harus dari akad-akad yang lazim, menerima pembatalan seperti jual beli dan ijarah, dan khiyar ini tidak berlaku pada akad yang tidak lazim, menerima pembatalan misalnya nikah dan khulu. Lalu khiyar ta'yin. Khiyar ta'yin adalah hak yang dimiliki oleh orang yang menyelenggarakan akad atau terutama pembeli untuk menjatuhkan pilihan di antara tiga sifat barang yang ditransaksikan. Biasanya barang yang dijual dibedakan dengan tiga kualitas, yaitu biasa, menengah, dan istimewa. Pembeli diberikan pada hak pilih atau ta'yin untuk mendapatkan barang yang terbaik menurut penilaiannya sendiri tanpa mendapatkan tekanan dari pihak manapun juga. Khiyar ini pun berlaku pada akad yang mengandung tukar balik seperti jual beli. Akan tetapi tidak semua fuqaha sepakat dengan khiyar ini, karena menurut mereka wujud khiyar ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan barang yang ditransaksikan. Padahal dalam syarat sebuah akad, barang yang diperjualbelikan haruslah jelas dan terang keberadaannya maupun sifatnya. Karena dengan adanya khiyar ta'yin seakan-akan bertentangan dengan syarat sah akad jual beli. Sementara itu, Abu Hanifah dan juga kedua sahabatnya, Abu Yusuf dan Muhammad, membolehkan khiyar ta'yin mengingat hal ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bisnis. Seumpama seperti seorang yang sangat membutuhkan sebuah barang namun ia belum mengetahui kegunaan dari barang tersebut secara optimal serta kualitasnya seperti apa.
Untuk itu diperlukan konsultasi terlebih dahulu dengan orang yang ahli dalam bidang tersebut agar pembeli dapat memilih jenis barang dengan baik, bijak, dan tepat guna. Adapun syarat dari khiyar ta'yin yakni barang tersebut tingkat-tingkat baik kualitas dan jenisnya, serta masa khiyar ini harus tertentu dan dijelaskan. Jika pembeli sudah menjatuhkan pilihannya pada salah satu jenis barang yang ditawarkan, maka akad sudah jelas terjadi dan kepemilikan sudah berpindah tangan. Lalu khiyar filsafat etika. Dalam khiyar filsafat merupakan orientasi dasar dari setiap ilmu, tidak kecuali ilmu ekonomi. Filsafat ekonomi merupakan prinsip dasar sistem yang dibangun menurut suatu doktrin tertentu. Filsafat ekonomi Islam yang berangkat dari doktrin tauhidan dibangun berdasarkan hubungan kesatuan antara Tuhan, manusia, dan alam. Prinsip dasar sistem inilah yang kemudian membangun apa yang disebut dengan kerangka sosial, sehingga ia mampu dipraktikkan dalam kondisi kehidupan nyata. Sebagaimana ditulis oleh Ahmad Muflih Saifuddin, ada 3 asas pokok filsafat ekonomi Islam yang merupakan orientasi dasar dalam ilmu ekonomi, yaitu pertama, dunia ini, semua harta dan kekayaan alam bersumber dari kepemilikan tunggal yang maha tunggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua tunduk kepada kehendaknya. Kedua, iman kepada hari pengadilan atau kiamat, yang tentunya akan dipengaruhi segala tingkah laku manusia dan berekonomi selama dia hidup di dunia. Lalu, semua manusia tentu akan diminta pertanggungjawabannya ekonominya kelak di hari kemudian. Semua manusia berdasarkan kedudukannya sebagai khalifah memiliki kehendak bebas namun tetap pada dalam koridor norma dan nilai, karena kelak apa yang telah dipilihnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ketiga, setelah yang dikemukakan bumi ini semua diciptakan untuk manusia sehingga ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan memanfaatkan dan memelihara sumber-sumber yang telah diamanahkan padanya dengan semaksimal mungkin demi kemakmuran hidup di dunia. Mempunyai hak dan kewajiban yang sama memberikan implikasi bahwa semua manusia itu sama, tidak berkelas-kelas di mata Tuhan, dan yang membedakannya hanyalah takwa. Kesimpulannya, akibat dari ketergelisahan pihak yang berakad, terkadang timbul suatu penyesalan yang mengakibatkan akad dibatalkan. Agar tidak terjadi perselisihan di mana pihak yang bertransaksi, syariat kemudian mencarikan jalan untuk keperluan tersebut dengan maksud untuk memberikan rasa keadilan di kedua belah pihak. Mengingat bahwa sebuah transaksi harus memenuhi prinsip at-taradin, suka sama suka dan kerelaan, maka jalan yang diberikan syariat adalah dengan memberikan hak khiyar bagi pihak yang bertransaksi. Khiyar ini sifatnya melekat dalam setiap transaksi, artinya dalam setiap akad secara otomatis hak khiyar tersebut berlaku. Namun dalam perkembangan dunia perdagangan saat ini semakin kompleks, hak khiyar sudah mulai bergeser ke arah ketiadaannya dengan adanya tulisan bahwa barang yang sudah beli tidak bisa dikembalikan lagi. Membuktikan akan hal ini, karena perlu pemikiran serius agar hak tersebut tetap ada, karena di situ mengandung nilai keadilan dalam sebuah transaksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau omongan yang tidak bagus. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.